pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita kembali lagi pada pagi hari ini ada saya Julio Ronaldi, kemudian juga ada rekan saya Joshua. Iya, dan juga spesial hari ini sudah hadir kembali bersama kita ada Romo Andre. Kemudian juga ada dan Oma Emi. Dan kita kembali dalam acara Oke, Orang Kudus hari ini. Ya, hari Jumat ya. Betul. Tanggal 15 Desember 2023. Dan selamat pagi nih Romo sebelumnya. Selamat pagi. Dan juga Oma, apa kabarnya? Jadi sehat. Sehat, baik, puji Puji Tuhan. Ini kita masuk di masa Advent yang kedua ya Romo, masih di masa Advent yang kedua. Tanggal 15. Kita mau bahas apa nih hari ini? Oke, baik. Hari ini Jumat 15 Desember kita mau membahas seorang Santa Maria Paula de Rosa. Iya. Wah, namanya unik mungkin ya. Santa Maria ya. Betul sekali. Berbeda nih dengan Maria yang biasa. Betul sekali. Nah, mungkin mau Oma atau Romo dulu, silakan. Baik Romo, silakan. Oke, baik, Romo. silakan Romo. Santa Rosa seorang yang luar biasa. Dia selalu melayani, memberikan dirinya di abad 18 dan dia juga orang yang penuh perhatian, melayani. Dan di Italia dia dilahirkan, kita lihat dia di Lombardi. Dia dilahirkan di 1855, meninggalnya. Itulah sebabnya di tanggal 15 Desember ini kita rayakan karena dia meninggal 15 Desember. Umumnya kenapa kita rayakan di tanggal 15 ini? Ketika dia meninggal kan orang kudus itu masuk ke surga. Jadi kalau kita lahir ke dunia, kita ulang tahun kita kelahiran di dunia. Kalau jadi orang kudus diperingati 15 Desember, dia meninggal 15 Desember, dia lahir menjadi orang kudus. Itu selalu menjadi standarnya. Jadi Santa Maria Rosa. Nah, itu bunga rosa kan bunga mawar. Pasti kita bisa lihat dari namanya dia seorang yang pendoa. Rosario, iya kan? Nah, jadi bagaimana kekuatan Santa Rosa ini? Karena dia seorang pendoa. Karena pendoa itu pasti punya perhatian sama orang lain. Jadi kita bisa lihat kenapa dia bisa melayani, punya perhatian dengan orang-orang di sekitarnya, dan dia mau mengorbankan dirinya karena dia rajin berdoa. Berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kan yang paling penting berdoa untuk juga orang lain. Jadi ketika kita mendoakan orang lain, ketika kita bisa berhubungan dengan Tuhan, kita ngerti Tuhan mau apa untuk diri kita. Sehingga akhirnya kita bisa lihat karya-karyanya kan. Kita bisa lihat apa yang dia lakukan. Jadi kita nggak bisa langsung, wah ini orangnya kok bisa begini, bisa begitu. Kok luar biasa, setia, luar biasa pelayanannya, luar biasa kekuatannya, bisa mengorbankan dirinya. Tapi kita mesti harus tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia imani, apa yang dia kerjakan. Sehingga akhirnya hubungan dia dengan Tuhan, kalau kita punya sumbernya kuat, pegangan kita kuat, apapun yang dia kerjakan, meskipun banyak tantangan, meskipun berat, meskipun sulit, kayaknya dia bisa kok lewati ringan dan membuat dia bahagia. Jadi saya mau menggambarkan Santa Rosa ini adalah seorang yang pendoa, sehingga akhirnya karya-karyanya ya kita bisa lihat dia bisa mendirikan kongregasi, ya kan, Putri Kudus Penyelamat, ada karya sosial, karya pendidikan, dan karya-karya yang lain yang luar biasa Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Kadang-kadang kita nggak tahu kita mau buat apa. Dari segala kekurangan dan kelemahan kita. Tapi ketika kita bisa sambung, bisa punya hubungan dekat dengan Tuhan, Tuhan kasih kita jalan, kasih kita luar biasa tuntunan. Nah, gitu.
Menurut Oma bagaimana? Nah, ini Oma. Itu ya. Kesannya Kesannya nih, seperti apa? pengalaman Teladan dari ya. Santa Maria Rosa ini, Oma. Iya. Kesan saya terhadap Maria Paula de Rosa adalah seorang wanita yang luar biasa, yang pada kehidupannya dan teladan Maria Rosa yang sangat peduli sekali pada pendidikan anak-anak miskin, juga pada orang-orang sakit. Itu ya. Dia juga tidak mau, maksudnya kalau orang yang membutuhkan dia, selalu dia usahakan supaya bisa dia bantu atau dia tolong. Oma punya pengalaman nggak ketika ia melihat orang-orang yang membutuhkan, entah itu di rumah ataupun di lingkungan, lalu Oma mikir, berdoa, lalu apa yang saya bisa buat? Pernah nggak punya cerita pengalaman itu, Oma? Pernah. Bagaimana ceritanya? Tetangga sakit, Iya. ya. Terus ya gimana ya? Saya berusaha lah membantu, menolong dia. Maunya saya antar dia ke dokter. Tapi karena kita cewek-cewek, ya malam-malam juga agak nggak berani lah. Iya. Jadi terpaksa anaknya saya hubungi dia, soalnya nggak kumpul sama anaknya. Iya. Terpaksa anaknya dan saya hubungin supaya anaknya cepat datang, Iya. bisa antar mamanya ke rumah sakit gitu. Jadi ya gimana, saya juga kadang-kadang ya bingung, aduh kasihan sekali. Tapi ya karena nggak berani malam-malam Romo. Masa saya berdoaan ya nggak berani saya malam Romo. Gitu. Anaknya datang akhirnya kan? Datang. Karena Oma telepon kan? Iya. Bantu. Itu terus lega sekali saya. Terus saya ikut juga ke rumah sakit. Ikut ke rumah sakit? Iya. Ikut ya. Itu kan ada anaknya, saya berani kan. Luar biasa. Itu juga salah satu bentuk pengorbanan ya Romo ya. Iya. Saya kira Oma sudah melakukan kurang lebih ya teladan yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh Santa Maria Rosa yang kita peringati pada hari ini. Jadi saya kira tidak cuma Oma, tetapi juga para pemirsa tentu punya kisah serupa mungkin ya. Jadi bagaimana pelayanan, kita bisa ngapain sih untuk membantu sesama, itu luar biasa sekali Oma. Terima kasih Oma atas sharing pengalamannya, kesannya yang saya yakin ini sungguh menginspirasi pemirsa semua yang menyaksikan acara ini. Baik, terima kasih Romo Andre yang sudah memaparkan secara lugas mengenai Santa Maria Paula de Rosa yang kita peringati pada hari ini. Juga Oma Emi yang telah men-sharingkan pengalamannya. Semoga teladan Santa Maria Paula de Rosa menginspirasi kita semua. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, kami mohon Romo Andre bisa memimpin kita dalam doa. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, Oma dan teman-teman di sini dan juga pemirsa di rumah. Kita percaya Tuhan selalu ada dan memberikan kita kekuatan supaya kita mengerti rencana Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menciptakan kami dan Engkau yang selalu hadir menuntun setiap langkah-langkah kami. Hari ini Kau tuntun untuk berkumpul di tempat ini, mendengarkan pengalaman Santa Rosa Paula yang luar biasa dalam hidupnya, memberikan kekuatan, memberikan inspirasi dan keteladanan kepada kami, supaya kami juga bisa meniru teladannya. Kadang-kadang kami tidak mengerti, kadang-kadang kami takut, kadang-kadang kami punya keterbatasan, entah itu malam, entah itu kami juga kesulitan untuk berani berjalan sendirian. Tetapi Engkau Tuhan selalu memberikan teladan kepada kami, terang kepada kami untuk kami tetap terus percaya kepadamu.
lewat perjalanan Santa Rosa Paula yang kami sharingkan hari ini, kiranya Santa Rosa menjadi teladan kami dan selalu mendoakan kami, supaya kami bisa melayani orang-orang yang membutuhkan di bidang karya sosial, pendidikan, anak-anak. Kami bisa juga hadir lewat doa dan karya kami. Tuhan, kuatkanlah kami, jagalah kami untuk bisa menjadi berkat untuk keluarga kami. Dan juga Kau berikan kekuatan, kesehatan jiwa dan raga untuk Oma, kami semua yang ada di studio ini, dan juga semua pemirsa yang menonton program Orang Kudus hari ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua harapan-harapan kami dan juga keluarga-keluarga kami semua. Semua doa ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudariku yang terkasih dan kita semua yang ada di studio ini dan semua orang yang meminta kita untuk mendoakan lewat perantaraan Santa Rosa Paula diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Romo Andre, Oma Terima Emi. kasih Om Emi. Terima kasih Romo. Rekan saya Julio, terima kasih, dan saya terima kasih. Joshua. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini.